Selamat pagi. Kembali hari ini kita mata kuliah Administrasi Pendidikan di pertemuan ke-14 ya. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah bagian dari administrasi tata usaha sekolah ya. Jadi, beberapa waktu lalu kita sudah membahas tentang administrasi kesiswaan, kemudian eh, administrasi guru ya, kemudian ada supervisi pendidikan dan lain sebagainya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang administrasi tata usaha sekolah dengan dosen yang sama, Ibu Florentina Dwi Astuti MPD. Baik, di sini ada beberapa materi ya untuk administrasi tata usaha sekolah ya. Jadi nanti akan saya bagi menjadi 2 kali pertemuan ya. Pertemuan pertama ini untuk membahas tentang pengertian dan ruang lingkup tata usaha, kemudian yang kedua adalah organisasi surat menyurat, yaitu bagian dari pembuatan surat ya. Nah, untuk pengelolaan surat, kemudian pengarsipan surat, pengklasifikasian arsip, penyimpanan arsip, penggunaan arsip, penyusunan arsip, dan kegiatan tata usaha sekolah itu akan kita bahas di video selanjutnya. Baik, yang selanjutnya, tujuan perkuliahan kita hari ini adalah mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan pengertian dari tata usaha. Kemudian mahasiswa dapat menjelaskan pengertian administrasi tata usaha. Mahasiswa dapat menyebutkan beberapa contoh jenis surat menyurat ya. Nah, kemudian kita masuk ke pengertian dan ruang lingkup tata usaha ya. Seperti kita ketahui tentang tata usaha ini kan sudah pasti pernah didengar ya di telinga masing-masing mahasiswa ya. Tentang tata usaha ini ada sering kita jumpai di sekolah ataupun di kampus ya. Bagian tata usaha itu berarti biasanya kita tahu bagian tata usaha itu bagian yang mengurus tentang surat ya, ataupun biasanya keperluan-keperluan administrasi di sekolah atau keperluan administrasi pendidikan ya, biasanya ada di sekolah masing-masing ataupun di kantor ya. Jadi di setiap kantor ataupun di setiap perusahaan itu pasti ada yang namanya bagian tata usaha ya. Mungkin namanya yang berbeda, bukan yang disebut tata usaha, tapi mungkin ada yang bagian administrasi ya atau sekretariat ya. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk yang sekarang kita akan bahas tentang tata usaha ya. Nah, tata usaha ini sebenarnya merupakan kegiatan pengelolaan surat menyurat yang dimulai dari menghimpun atau menerima ya, kemudian mencatat, lalu mengolah, lalu mengadakan, mengirim, dan menyimpan semua bahan keterangan yang diperlukan oleh organisasi ya. Jadi yang dikelola itu apa? Yang dikelola itu surat menyurat ya, yang dimulai dari beberapa kegiatan, ada menerima, mencatat, mengolah, mengadakan, mengirim, dan menyimpan ya. Kemudian, nah, berdasarkan kata kunci tadi itu ya, yang disebut dengan administrasi tata usaha sekolah itu adalah kegiatan administrasi yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan yang meliputi penghimpunan, pencatatan, pengelolaan, dan pengarsipan surat ya. Nah, untuk ruang lingkup ketatausahaan itu ada pembuatan surat, pengelolaan surat, dan pengarsipan surat. Jadi surat itu tidak hanya dibuat tapi juga harus dikelola. Nanti cara pengelolaannya gimana akan kita pelajari selanjutnya, dan surat tersebut juga harus diarsipkan supaya tidak hilang, dan apabila ingin digunakan kembali dapat dicari dengan mudah ya. Jadi tata usaha ini sangat membantu pimpinan ya dalam sebuah organisasi untuk membuat keputusan dan melakukan tindakan yang tepat ya. Nah, pencatatan informasi berkaitan dengan organisasi di samping untuk keperluan informasi juga berkaitan dengan fungsi pertanggungjawaban dan fungsi kontrol. Jadi, tata usaha ini sangat membantu sekali ya, sangat membantu pimpinan ataupun dalam sekolah itu, dan sangat membantu kepala sekolah untuk apa? Untuk membuat keputusan ya, ataupun untuk melakukan tindakan yang tepat yang berkaitan dengan administrasi ataupun kegiatan surat menyurat. Baik, kita masuk ke organisasi surat menyurat ya. Jadi yang pertama itu adalah
pembuatan surat ya. Nah, untuk surat ini sebenarnya mempunyai peranan penting bagi organisasi ya, karena surat ini berfungsi sebagai alat atau bukti komunikasi dan informasi ya. Nah, surat juga dapat dijadikan sebagai alat pengukur banyaknya kegiatan dalam sebuah organisasi ya. Nah, surat ini dapat dapat menjadi alat ukur banyaknya kegiatan dalam sebuah organisasi apabila surat tersebut diarsipkan ya. Nah, sehingga apabila nanti surat tersebut ingin digunakan kembali, mencarinya itu tidak susah karena sudah diarsipkan mungkin sesuai dengan nomornya atau dengan tahunnya ataupun dengan namanya ya. Nah, untuk jenis-jenis surat di sini ada beberapa jenis surat ya. Mungkin di sini ada pertanyaan, surat apa saja yang Anda ketahui? Mungkin banyak surat yang pernah kalian lihat ya, tapi sekilas hanya tahu ini adalah surat resmi. Nah, sedangkan surat resmi itu kan terbagi menjadi banyak surat ya. Ada surat dinas, ada surat eh, keputusan ya, kemudian ada surat edaran dan lain sebagainya. Nanti kita bahas satu-satu ya. Oke, yang pertama itu Nah, di sini ada jenis-jenis surat ya. Ada 9 jenis surat, ada surat dinas, nota dinas, ada memorandum atau memo ya. Kemudian ada surat pengantar, ada surat edaran, ada surat undangan, surat keputusan, surat tugas dan pengumuman. Kita bahas yang pertama yaitu adalah surat dinas ya. Nah, surat dinas ini apa sih? Surat dinas itu adalah surat yang ditujukan kepada lembaga atau organisasi kedinasan atau jabatan dalam kedinasan. Nah, contohnya itu misalnya gini, dari Dinas Pendidikan ingin memberikan surat kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 10 Pontianak, misalnya seperti itu. Nah, isinya itu tentang pemanggilan kepala sekolah ya untuk menghadiri suatu kegiatan, misalnya seperti itu. Berarti itu juga termasuk dengan surat dinas ya. Ataupun misalnya dari misalnya Kementerian Agama memberikan surat kepada Setakat Negeri Pontianak ya, untuk misalnya mengirimkan beberapa orang dosen untuk mengikuti workshop di Jakarta, misalnya seperti itu. Nah, itu juga bisa disebut dengan surat dinas karena ditujukan kepada lembaga atau organisasi kedinasan atau jabatan dalam kedinasan ya. Kemudian yang kedua yaitu adalah nota dinas. Nota dinas itu adalah alat komunikasi kedinasan antar pejabat atau personil atau bagian unit kerja yang masih berada dalam satu lingkungan unit kerja yang sering digunakan untuk meminta penjelasan atau keputusan. Nah, nota dinas ini biasanya lebih singkat ya, karena ini digunakan antar pejabat atau personil ya, atau bagian unit kerja yang masih dalam satu lingkungan unit kerja, misalnya dalam dinas pendidikan ya, dinas pendidikan kota ya. Kalau dinas pendidikan kota itu kan terdiri dari SD dan SMP kan ya. Nah, mungkin dari eh, kepala bidang bagian SD atau kepala bidang pendidikan dasar ya, itu ingin mengirim surat kepada kepala bidang yang SMP misalnya, yang menengah, sekolah menengah pertama gitu kan ya. Nah, itu kan masih dalam satu lingkungan unit kerja kan ya. Nah, itu boleh ya. Ataupun misalnya ini eh, di sekolah ya, ataupun di kampus misalnya kan ya, ada ketua ingin memberikan surat kepada wakil ketua. Nah, itu kan masih dalam satu lingkungan kerja ya. Nah, itu juga diberikan antar pejabat atau personil, yaitu dari ketua ke wakil ketua, atau misalnya dari wakil ketua 1 ke wakil ketua 2 dan seterusnya, seperti itu ya. Oke, yang ketiga itu adalah memorandum atau memo ya. Memo ini merupakan alat komunikasi di lingkungan unit kerja tertentu, misalnya sekolah ya, yang sifat penyampaian tidak resmi. Jadi ini sebenarnya kurang lebih dengan nota dinas, tapi kalau untuk memo ini penyampaian itu tidak resmi ya. Misalnya nih,
dari wakil kepala sekolah bagian kurikulum ke wakil kepala sekolah bagian kesiswaan ya. Misalnya bagian kurikulum ini ingin menyampaikan bahwa besok beliau tidak masuk dan ingin menyerahkan ada beberapa pengumuman yang harus disampaikan kepada siswa. Nah, beliau menyampaikan hal tersebut kepada wakil kepala sekolah bagian kesiswaan ya, untuk menyampaikannya kepada siswa. Nah, karena waktunya terbatas misalnya ya, jadi wakil kepala sekolah bagian kurikulum tersebut menyampaikannya melalui memo yang akan disampaikan kepada wakil kepala sekolah bagian kesiswaan. Ataupun misalnya ada guru agama ya ingin menyampaikan pesan ya, mungkin menyampaikan pesan kepada guru BK misalnya seperti itu. Nah, itu boleh menggunakan memo ya. Jadi memo ini yang sifatnya itu tidak resmi ya. Kalau yang nota dinas itu yang resmi ya. Nah, kemudian kalau untuk surat pengantar yang keempat ya, surat pengantar itu surat yang digunakan untuk mengantarkan sesuai dengan hal yang diperlukan. Nah, contohnya misalnya gini, kita ingin mengantarkan suatu barang ya, dari misalnya kita seperti ini, kalau misalnya kita mengantarkan paket dari ekspedisi misalnya. Nah, pada saat mengantarkan itu kan pasti ada surat pengantar atau surat yang isinya itu menjelaskan bahwa apa barang yang diantar, ataupun misalnya mengantarkan sebuah surat ya. Nah, itu harus ada surat pengantarnya supaya orang yang diberikan barang tersebut itu paham isi dari barang yang dikirim itu apa ya. Itu yang disebut dengan surat pengantar. Jadi surat pengantar ini digunakan untuk mengantarkan sesuai dengan hal yang diperlukan. Jadi kalau mengantarkan barang atau mengantarkan surat ya ke tujuan itu harus ada surat pengantar yang fungsinya supaya orang yang dituju itu tahu isi dari surat tersebut, atau tahu isi dari barang yang diantar itu ya. Seperti orang mengantarkan paket ya, ataupun orang mengantarkan barang dari satu toko ke toko lainnya, misalnya ada invoice-nya. Nah, itu disebut dengan surat pengantarnya ya. Kemudian yang kelima itu ada surat edaran. Surat edaran ini adalah pemberitahuan tertulis yang ditujukan kepada pihak-pihak tertentu yang berisi pemberian penjelasan atau petunjuk tertentu. Nah, surat edaran ini biasanya uh, dibuat dari yang tinggi ke yang rendah itu biasanya ya. Contohnya gini, misalnya dari Dinas Pendidikan itu membuat surat edaran ya yang menyatakan bahwa pembelajaran untuk tahun ajaran baru masih daring dikarenakan pandemi COVID ini. Misalnya untuk yang tahun ajaran kemarin tuh ya. Nah, itu uh, ditujukan kepada misalnya kepala sekolah SMA di Kota Pontianak. Berarti tujuannya itu adalah untuk semua kepala sekolah, misalnya seperti itu. Nah, itu yang disebut dengan surat edaran ya. Nah, surat edaran ini isinya adalah penjelasan atau petunjuk tertentu ya. Kalau yang tadi itu contohnya berarti surat edaran untuk memberitahukan kepada siswa bahwa pembelajaran masih melalui daring seperti itu. Kemudian yang keenam itu ada surat undangan. Surat undangan ini merupakan surat pemberitahuan yang meminta yang bersangkutan ya untuk datang pada acara tertentu yang telah ditentukan. Nah, surat undangan ini biasanya ada yang resmi dengan yang tidak resmi ya. Kalau untuk yang resmi itu berarti yang dikirim melalui atau yang dikirim oleh kedinasan ya, atau sebuah instansi. Kalau surat undangan yang tidak resmi itu misalnya surat undangan ulang tahun atau undangan pernikahan. Nah, itu yang tidak resmi ya. Tapi kalau surat undangan yang resmi itu biasanya dikirimkan oleh instansi ya, untuk seseorang ataupun untuk instansi lainnya ya, untuk datang pada acara tertentu yang telah ditentukan waktunya. Oke, yang selanjutnya adalah surat keputusan. Surat keputusan ini adalah surat yang mempunyai kekuatan hukum dan dapat memuat tentang pembentukan, pengaturan, pengesahan, perubahan status atau pembubaran suatu tim ya, panitia dan lain-lain dalam suatu unit kerja. Nah, surat keputusan ini digunakan untuk pelimpahan atau penyerahan wewenang tertentu kepada seseorang
Kemudian digunakan untuk pengesahan tentang petunjuk pelaksanaan suatu peraturan atau pembentukan tim kepanitiaan suatu tugas ya. Kemudian untuk penetapan SK yang bersifat umum dan penting dalam rangka kebijakan pokok. Nah, surat keputusan atau nama lainnya biasanya SK gitu ya. Ini punya kekuatan hukumnya ya. Jadi biasanya kalau SK itu berdasarkan surat ini ataupun berdasarkan peraturan ataupun berdasarkan undang-undang ya tentang ini. Misalnya kalau SK CPNS misalnya ya, SK CPNS di sini berarti berdasarkan undang-undang tentang ASN misalnya ya. Dengan ini maka setelah menimbang ya, kemudian ada mengesahkan ya, kemudian ada mengingat ya. Nah, maka nama yang di bawah ini diangkat sebagai CPNS misalnya seperti itu. Nah, itu disebut surat keputusan ataupun biasanya kalian juga menemukan SK ini di SK panitia. Misalnya di kampus itu ada panitia disnatalis. Nah, kalian ada termasuk dalam panitianya, maka kalian akan mendapatkan SK ya di situ. Nah, SK ini digunakan ya untuk ada 4 tadi tuh ya, untuk pelimpahan wewenang tertentu ataupun yang namanya SK ini untuk menunjuk seseorang atau menetapkan pekerjaan atau menetapkan tugas dari seseorang itu ya. Kemudian yang selanjutnya ada surat tugas dan pengumuman ya. Kalau surat tugas ini adalah surat yang berisi penugasan dari atasan yang harus dilaksanakan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam bentuk satuan organisasi atau satuan kerja. Nah, surat tugas ini contohnya gini, misalnya ada sebuah kegiatan workshop ya, ada suatu kegiatan workshop di misalnya yang mengadakannya adalah Dinas Pendidikan, kemudian mengundang guru-guru. Lalu dari sekolah tersebut ingin mengirimkan 2 orang guru untuk mengikuti kegiatan tersebut, maka guru tersebut akan diberilah surat tugas ya. Nah, surat tugas itu adalah tugas ataupun penugasan dari kepala sekolah kepada guru tersebut untuk mengikuti workshop. Nah, itu yang disebut dengan surat tugas ya. Ataupun misalnya ada murid ataupun mahasiswa yang ingin mengikuti lomba di sekolah ataupun di kampus lain. Nah, maka dari itu kampus atau sekolah akan memberikan surat tugas ya kepada siswa tersebut untuk mengikuti lomba. Nah, itu yang disebut dengan surat tugas ya. Kemudian yang 9 itu adalah pengumuman. Nah, pengumuman ini merupakan surat yang berisi pemberitahuan tentang sesuatu hal yang ditunjukkan kepada para pegawai bawahan atau para guru atau pihak-pihak lain yang dianggap penting. Nah, karena ini kita berbicara tentang sekolah, berarti di sini kebanyakan itu yang ditujukan kepada ini ya, kepada guru ataupun kepada pegawai yang ada di sekolah ya. Jadi kalau pengumuman ini udah jelas bahwa kita memberikan suatu informasi atau suatu pemberitahuan ya. Nah, itu yang disebut dengan pengumuman ya. Nah, kemudian kriteria dari surat resmi itu ada beberapa kriteria ya, mungkin ada yang lebih lengkap lagi, cuman ini ada yang beberapa harus kita perhatikan. Yang namanya kriteria dari surat resmi itu adalah harus ditulis atau diketik ya dalam kertas putih ukuran F4 atau folio atau ukuran A4 yang nama lainnya adalah kuarto ya. Kemudian surat resmi tersebut harus jelas yang dituju alamatnya ya. Kemudian harus terang dan jelas maksud dari isi surat tersebut, karena ini surat resmi jadi tidak bertele-tele dan harus jelas ya, tidak jangan sampai kita tidak paham tentang isinya itu apa ya. Kemudian kalimat dan bahasanya harus tepat ya, atau harus formal ya. Bahasanya juga harus diterima oleh semua kalangan masyarakat supaya orang masyarakat itu paham tentang surat tersebut ya. Kemudian selanjutnya itu surat tersebut harus singkat dan efisien ya. Jangan panjang, jangan bertele-tele, tapi intinya itu tidak ketemu misalnya seperti ya. Jadi ini beberapa kriteria dari surat resmi yang kalau kita ingin membuat surat resmi ini harus diperhatikan ya. Kemudian yang selanjutnya, untuk susunan surat dinas atau surat resmi itu ada 3 bagian ya. Ada bagian kepala surat, ada isi surat, dan kaki surat ya. Nah, kalau kepala surat itu
terbagi menjadi ada kop surat, ada tanggal surat, ada nomor, ada lampiran, ada perihal, ada alamat ya. Kalau isi surat itu ada salam pembuka, ada paragraf isi, ada salam penutup. Kalau untuk kaki surat itu ada tanda tangan ya, kemudian ada nama terang dan jabatan, lalu ada cap dinas dan ada tembusan apabila diperlukan ya. Nah, di sini saya akan memberi contoh untuk contoh surat dinas ya, supaya kita lebih memahami yang mana kepala surat, yang mana kop ya, yang mana cap dan lain sebagainya ya. Baik, di sini saya sudah menampilkan contoh surat ya. Di sini ada contoh surat dinas ya yang dibuat oleh pemerintah Kota Padang ya untuk dari Dinas Pendidikan ya. Di sini ada yang namanya kop surat ya. Nah, kop surat ini terdiri dari nama kantornya, ini juga logonya ya. Ini sorry saya perbesar ya. Yang namanya kop surat itu harus ada nama instansi atau nama lembaga, kemudian ada alamatnya, kemudian ada identitasnya ya, misalnya ada nomor telepon atau fax atau email ya, atau websitenya, kemudian harus ada logonya ya. Nah, ini disebut dengan kop surat ya. Kemudian yang selanjutnya ada yang namanya nomor lampiran perihal ya. Nomor surat ini misalnya 421 garing 1894 garing DP garing Dikdas kemudian titik 1 garis miring 2017. Nah, misalnya gini, kalau nomor ini biasanya gini ya, ini udah ada ketentuannya. Kalau dia ini surat keputusan misalnya ya. Nah, di sini ini 421.1 ini merupakan kode dari surat keputusan misalnya ya. Ataupun misalnya 421.1 ini merupakan kode dari surat undangan atau surat edaran. Nah, ini tergantung dari instansi masing-masing yang memberikan format dari nomornya ya. Nah, ini kalau saya bisa baca ini, kalau misalnya 1894 ini berarti surat ke 1894 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan ya. Kemudian kalau DP ini mungkin singkatan dari Dinas Pendidikan ya. Kemudian Dikdas ini adalah Pendidikan Dasar, lalu 2017 ini adalah tahun pembuatan dari surat tersebut ya. Kemudian lampiran di sini strip, mungkin lampiran ini ada 2 lembar atau 3 lembar bisa diisi. Kalau ini cuma 1 lembar berarti tidak usah diisi di sini ya. Kemudian ada perihal. Nah, perihal di sini adalah inti dari surat ini apa sih? Jadi supaya orang itu udah bisa tahu di awal, ternyata surat ini itu berisi tentang kegiatan semester genap tahun pelajaran 2016-2017 ya. Nah, biasanya juga akan ditambahkan dengan jenis suratnya. Misalnya surat ini jenis atau sifatnya ya. Ini jenis surat atau sifat, saya ganti menjadi sifat surat saja ya. Biasanya sifat suratnya ini ini jenis, kemudian atau sifat surat ya, atau sifat surat ya. Nah, mungkin sifat suratnya ada yang biasa ataupun yang penting ataupun mendesak ya. Nah, itu tergantung dari kebutuhan surat tersebut ya. Itu biasanya ada sifat suratnya di sini dilampirkan ya, ataupun ditulis di sini itu untuk sifat surat. Nah, selanjutnya ada tanggal surat. Tanggal surat kenapa tidak ada nama kotanya di sini? Karena ini Padang, biasanya kan Padang, 15 Mei 2017 atau Pontianak 15 Mei. Kenapa di sini tidak ada nama kotanya? Karena sudah ada kop surat ya. Kalau sudah ada kop surat berarti tidak perlu mencantumkan tempat di sininya. Tapi kalau tidak ada kop surat di sininya wajib ditampilkan misalnya Pontianak atau Padang atau lain sebagainya ya. Nah, kemudian untuk alamat surat di sini kepada yang terhormat Kepala UPT Dinas Pendidikan Kota Padang, Kepala SMP Negeri dan Swasta Kota Padang ya. Kemudian ada Kepala SD Negeri dan Swasta Kota Padang, ini alamat suratnya. Ataupun misalnya kepada Bapak atau Ibu guru, misalnya seperti itu juga disebut dengan alamat surat ya. Nah, selanjutnya ada isi surat. Isi surat ini ada salam pembuka. Biasanya salam pembuka ini ada kata di sini misalnya salam sejahtera ataupun
dengan hormat ya, ataupun assalamualaikum dan lain sebagainya ya. Nah, kalau paragraf di sini berarti isi dari surat ini ya. Kemudian ada salam penutup. Salam penutup itu ini ya. Demikian edaran ini disampaikan dan ditindaklanjuti. Terima kasih. Ataupun demikian surat ini disampaikan. Mohon partisipasinya ataupun mohon pengertiannya. Terima kasih. Nah, itu untuk salam penutupnya ya. Dan selanjutnya bagian kaki surat itu ada tanda tangan, daftar tanda tangan ya, kemudian ada nama ya, kemudian ada jabatannya, misalnya di sini kepala dinas ataupun kalau di sini ada NIP-nya ya. Lalu ada capnya ya, yang namanya surat itu wajib ada capnya ya, apalagi surat dinas atau surat resmi ya, itu wajib ada capnya. Kemudian, nah, yang terakhir itu tembusan. Tembusan ini biasanya kalau dibutuhkan ya. Apa sih fungsi tembusan? Tembusan itu fungsinya adalah supaya surat tersebut itu mungkin ada kantor lain ataupun ada orang lain yang harus mengetahui surat ini. Nah, misalnya kayak ini kan suratnya itu kegiatan semester genap. Nah, surat ini uh, wali kota tuh harus tahu, kemudian bapak wakil wali kota juga harus tahu tentang surat ini, lalu sekda atau sekretaris daerah Kota Padang juga harus tahu surat ini. Nah, makanya di sini harus ada tembusan disampaikan kepada yang terhormat, berarti surat ini juga akan disampaikan kepada wali kota, kepada wakil wali kota, dan kepada sekda ataupun sekretaris daerah, seperti itu ya. Nah, yang terakhir untuk arsip ini berarti untuk penyimpanan di Dinas Pendidikan Kota Padang itu sendiri ya. Nah, kenapa harus diarsipkan? Supaya apa? Supaya apabila dibutuhkan kembali surat tersebut itu dapat ditemukan dengan rapi ataupun dapat digunakan kembali, seperti itu ya. Nah, ini merupakan salah satu contoh surat dinas ataupun surat resmi ya. Nah, ini lebih ke surat edaran ya. Kenapa? Karena ini ditujukan kepada halayak ataupun kepada eh, orang banyak nih, contohnya kepala UPT, lalu kepala SMP negeri dan swasta, berarti kan lebih dari satu kan ya. Kemudian kepada kepala SD negeri dan swasta Kota Padang. Nah, ini merupakan surat ini merupakan tentang kegiatan semester genap tahun ajaran 2016-2017 ya. Oke, ini contoh suratnya. Nah, untuk surat-surat lain mungkin nanti bisa kita cari referensinya ya, untuk surat dinas, kemudian ada surat edaran, surat undangan, surat keputusan, dan lain sebagainya ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Untuk pertemuan kali ini, kiranya apa yang disampaikan itu dapat bermanfaat ya. Nah, pasti ada yang bertanya-tanya kenapa kita seorang guru itu kok mempelajari sih tentang surat seperti ini, ataupun kenapa sih guru itu mempelajari cara pembuatan surat ya. Padahal kan guru itu tugasnya mengajar. Nah, tidak menutup kemungkinan nantinya mungkin kalian akan membantu-bantu di suatu sekolah. Misalnya di sekolah tersebut bagian tata usahanya tidak masuk karena sakit ataupun ada cuti, misalnya melahirkan selama 3 bulan. Nah, mungkin Anda ditunjuk sebagai pengganti ataupun membantu di bagian tata usaha. Nah, kalian juga akan mempelajari tentang pembuatan surat ini ya. Jadi guru pun tidak menutup kemungkinan harus dapat membuat surat ataupun mengerjakan administrasi sekolah. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita selalu sehat. Selamat pagi semuanya.